Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Deastiti dengan NIM 24 dari kelas BKA semester 3. Saya membuat video ini sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah statistika inferensial yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Nyoman Dantes dan didampingi oleh Bapak Kuwayan Eka Pramarta SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan hasil yang sudah saya dapatkan dari soal yang sudah diberikan. Adapun ini merupakan hasil saya berupa data, yaitu saya sudah mencantumkan cover. Nah, di sini terdapat soal, bisa dibaca soalnya di sini ya teman-teman. Lalu ada gini cara menjawab saya, yaitu sudah berisikan pendahuluan beserta cara pembuatan data. Nah, lalu kita diminta untuk membuat langkah-langkah pengerjaan data dummy. Nah, secara data dummy-nya itu sudah tertera pada soal ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, bentuk data final tabel dengan kolom minimal isi id, isi metode, kodenya itu A1, A2 dan 3, gendernya itu isi M dan app, dan isi skor ya teman-teman. Nah, untuk id-nya itu kita isikan 1 sampai 90 karena di sini juga sudah ada persyaratannya ya teman-teman. Nah, untuk skornya juga kita perlu 10 sampai 100 ya teman-teman. Kita ikuti ya di sini. Nah, saya itu buat dengan Excel. Nah, di sinilah saya sudah mencantumkan langkah-langkahnya ya teman-teman. Di sini langkahnya sudah sangat jelas, teman-teman juga sudah bisa disimak ya dengan baik. Di sini ada id, kita isikan 1 sampai 90. Di sini ada metode, kita isikan A1, A2, A3. Nah, cara pengisiannya yaitu A1-nya itu saya isikan sebanyak 30, A2-nya 30 juga, A3-nya 30 data juga teman-teman. Nah, untuk gendernya itu dengan kode F dan M ya. Untuk yang pertama kita isikan F-nya itu sejumlah 15, M-nya itu juga sejumlah 15. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk skornya itu kalau di Excel itu gunakan rumus biar cepat ya teman-teman. Range between kurung buka 10 titik koma 100 kurung tutup, terus kita enter. Nah, muncul satu angka, terus kita tarik ke bawah, maka muncullah semua skor ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita buat ya. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk kombonya seperti ini ya teman-teman. Saya tambahkan combo untuk mempermudah saya dalam pengelompokannya, karena saya juga menggunakan aplikasi JAPS, maka saya isikan combo ini. Nah, ini A1E masuk A1M sampai 15, A1F sampai 15, dan begitupun selanjutnya juga. Karena kan nanti di soalnya itu ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilks. Nah, itu tuh pakai 6 uji. Nanti juga akan ada hasil lebih lanjutnya. Teman-teman tetap simak lagi ya untuk lebih jelasnya. Nah, sekian. Nah, data dalam bentuk Excel ini saya akan masukkan ke dalam aplikasi JAPS, karena saya akan menggunakan JAPS ya teman-teman untuk membuat ini soalnya. Mohon maaf. Nah, ini soalnya ya. Kita itu akan menyusun dataset ringkasan deskriptif, mengisi min, median, SD untuk tiap kelompok. Nah, saya juga membuat uji normalitasnya pakai JAPS ya teman-teman. Nah, sesuai arahan ini. Nah, lanjut. Nah, di sini saya sudah memaparkan tutur JAPS dengan sangat jelas ya teman-teman. Jadi mohon maaf saya tidak banyak menjelaskan secara langsung di video ini untuk mengefisienkan waktu juga. Namun di sini sudah sangat jelas, teman-teman bisa simak ya teman-teman. Nah, di sini dihasilkanlah data ini ya teman-teman. Saya mendapatkan data deskriptif statistik seperti ini teman-teman. Nah, berdasarkan hasil deskriptif, saya akan menginterpretasikan dari min-nya dulu, rata-ratanya. Yang rata-rata yang tertinggi itu, nah kita bisa lihat di sini ya teman-teman, dari min-nya yang tertinggi itu kita bisa lihat bahwa kelompok A1F-nya ini yang tertinggi ya teman-teman nih. Di sini ada 55667. Nah, dia tuh tertinggi. Kalau terendah itu A1M ya teman-teman.
Nah, 47600 ya. Nah, jadi yang perempuan skornya lebih tinggi dibanding laki-laki pada semua metode. Nah, untuk medianya kita lihat di sini teman-teman. Medianya lihat di sini. Nah, nilai median dari setiap kelompok juga menunjukkan pola yang relatif konsisten dengan nilai rata-rata, menandakan bahwa sebagian besar data memiliki distribusi asimetris. Namun, beberapa kelompok seperti A2 dan A3F menunjukkan sedikit perbedaan antara median dan mean yang dapat mengindikasikan sedikit kemiringan distribusi. Nah, untuk standar deviasi juga teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang tertinggi itu kan A3F ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini A3F-nya. A3F yang tertinggi teman-teman dengan 30,326 ya teman-teman, yang menunjukkan variasi data yang paling besar, sedangkan kelompok A2M itu standar deviasi yang terendah yaitu senilai 25,995. Nah, maka ini menunjukkan data yang lebih homogen. Nah, untuk pengujian normalitasnya menggunakan uji Shaperowitt, perlu kita ketahui kalau uji normalitas itu kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini p-value of Shaperowitt. Nah, kita lihat di sini bahwa lebih dari 0,05 ya, maka data saya itu berdistribusi normal dan bisa saya lanjut untuk uji ANOVA selanjutnya. Ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan uji Shaperowitt ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini udah 6 ya, 6 kelompok, ini 6 uji. A1F, 1M yang saya tadi bilang tadi, inilah fungsi combo ya teman-teman. Nah, ini berdistribusi normal semua teman-teman. Di sini ada Kiki plot ya. Lalu saya akan menginterpretasikannya dari ke-6 Kiki plot itu. Nah, ini udah ada ya. Ini A1F, A1M, A2F, A2M, A3F, A3M. Baik, lanjut untuk ke interpretasinya itu. Nah, di sini ada A1F. Titik-titik menyebar sangat dekat dengan garis diagonal, hanya sedikit penyimpangan kecil di bagian bawah. Lalu interpretasinya data A1F itu berdistribusi mendekati normal. Nah, untuk A1M, pola hampir identik dengan A1F. Sebagian besar titik berada tepat di atas garis diagonal. Interpretasi data A1M juga berdistribusi normal, tidak tampak outlier besar. Dan untuk A2F, titik-titik mengikuti garis diagonal dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, tidak ada deviasi mencolok di bagian rekor ujung. Nah, A2M pola hampir sempurna sejajar dengan garis, tidak ada penyimpangan signifikan. Interpretasinya itu A2M itu berdistribusi normal dan sangat baik. Lalu A3F, titik-titik mengikuti garis diagonal hampir sempurna, hanya ada sedikit deviasi di ekor atas. Lalu untuk interpretasinya itu A3F mendekati distribusi normal, sedikit penyimpangan wajar. Untuk A3M itu sebaran titik konsisten dengan garis diagonal, lalu tidak ada pola melengkung atau penyimpangan ekstrem. Interpretasinya itu A3M berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah-langkah untuk membuat uji homogenitas varians dan Choi ANOVA. Nah, di Choi ANOVA itu kita tuh cantumkan tabel ANOVA 2 faktor plus interpretasi efek utama dan interaksi, isikan post hoc test dan grafik interaksi atau plot garis menggunakan aplikasi JAPS. Nah, ini tuh udah sesuai dengan soal ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya berikan ya. Nah, di sini kita ikuti untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, saya mendapatkan datanya homogenitas varians. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ini normal atau tidak, kita pakai p-nya ini, p-value-nya ini di sini tuh bernilai 0,997. Nah, bahwa jika nilai p-value itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Sedangkan di sini data saya itu sudah melebihi 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini homogen, sehingga syarat untuk melakukan ANOVA itu terpenuhi dan hasil analisis itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok. Nah, lanjut ke Choi ANOVA, ini soal-soalnya teman-teman. Nah, ini ya hasil yang saya dapatkan. Ini tabel ANOVA 2 faktor plus interpretasi efek utama dan interaksi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu saya menyusun hipotesis sesuai dengan soalnya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca dengan baik ya teman-teman. Mohon maaf karena untuk mengefisienkan waktu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, namun di sini sudah secara jelas ya saya cantumkan di sini. Nah, di sini sudah ada interpretasi setiap efeknya. Nah, lalu di sini ada post hoc testnya ya teman-teman. Nah, ini ada interpretasinya dan ini ada grafik interaksi, plot garis beserta penjelasannya.
Nah, di sini ada interpretasi grafik interaksi plot garisnya. Ada kesimpulan grafiknya. Nah, selanjutnya diminta kesimpulan rekomendasi dalam peran kode data. Nah, ini hasil dari yang sudah dipaparkan tadi ya teman-teman. Ini disimpulkan kembali. Lalu terdapat rekomendasi. Di sini karena data telah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, maka tidak diperlukan transformasi data ataupun penggunaan uji norm parametrik lainnya. Analisis two-way ANOVA sudah sesuai untuk menjawab tujuan penelitian ini. Nah, teman-teman bisa dibaca lagi di sini. Nah, saya juga sudah melampirkan kode dan datanya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi.